Halo adik-adik, kembali lagi bersama kakak. Perkenalkan nama kakak Dian Bagus Sahono dari Pendidikan Matematika Universitas Musa Mus Merauke. Di sini kakak akan membahas tentang sistem koordinat kartesius untuk kelas 8 semester 1. Nah, dalam materi kita kali ini, kita akan membahas seperti ini. Tahukah kalian bagaimana cara menentukan posisi sekolahmu hanya dengan gambar tersebut? Nah, dari gambar grafik ini, kita melihat titik sekolahnya ada di sini dan kita mencari tahu koordinatnya ada di mana dalam terhadap sumbu X dan sumbu Y, terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, seperti itu adik-adik. Tapi sabar dulu sebelum kita masuk dalam materi. Kakak akan memberitahukan dulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita kali ini. Kompetensi dasar menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang menghubungkan dengan masalah kontekstual. Tujuan pembelajaran kita adalah memahami posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kemudian memahami posisi titik terhadap titik asal dan titik tertentu. Lalu, memahami posisi garis yang sejajar sumbu X dan tegak lurus sumbu Y. Kemudian memahami posisi garis yang sejajar sumbu Y dan tegak lurus sumbu X. Nah, kita sebelum masuk ke materinya, kakak ada berikan pengenalan dulu sedikit tentang materi kita kali ini. Sistem koordinat adalah suatu cara ataupun metode untuk menentukan letak suatu titik di dalam grafik. Nah, nanti kita akan melihat banyak grafik. Kita lihat ada grafik dan kita melihat titik dan kita melihat sistem koordinat itu adalah cara untuk kita melihat menentukan titik yang ada dalam sebuah grafik. Kemudian, pada sistem koordinat kartesius terdapat dua garis berpotongan tegak lurus. Garis mendatar disebut sumbu X dan garis tegak disebut sumbu Y. Dalam mendeskripsikan suatu titik tertentu dalam sistem koordinat kartesius, format yang dipakai selalu X dalam kurung X, Y dan urutannya tidak dibalik-balik. Jadi nanti kita menggunakan X, Y, tidak boleh dibalik-balik yaitu Y, X. Begitu. Nilai X ditulis absis lalu diikuti dengan nilai Y atau juga kita sebut ordinat. Nah, agar lebih mudah lagi dalam memahami materi ini, kita lihat gambar selanjutnya. Kita akan membahas sistem koordinat dengan subbab posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita lihat dengan penjelasannya. Pertama, sebelum itu kita harus kenal di mana sumbu X dan mana sumbu Y. Pada bidang koordinat, sumbu X ini adalah sebuah garis horizontal. Kita gambarkan di sini, ini yang dinamakan garis horizontal atau sumbu X. Sedangkan sumbu Y adalah garis vertikal. Kita gambarkan garis ini dengan ini adalah garis vertikalnya. Ini adalah namanya, kita tulis ini garis X, garis Y, dan ini adalah titik perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y, dan kita namakan titik O atau sumbu asal yang bernilai 0,0. Pada sumbu X yang berada di sebelah kanan bernilai positif. Kita bisa tuliskan di sini 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan sumbu X yang berada di sebelah kiri itu bertanda negatif. Kita bisa tuliskan di sini negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Dan begitu juga pada sumbu Y. Sumbu Y yang berada di sebelah atas itu bernilai positif. Kita tuliskan di sini 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dan sumbu Y yang berada di sebelah bawah kita tuliskan negatif. Kita tuliskan di sini negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Pada sumbu X dan sumbu Y ini kita bagi menjadi 4 bagian. Pada bagian yang pertama ini
kita sebut atau kita namakan dengan kuadran satu. Nah, di mana di kuadran satu ini kita sama-sama menilainya, memberikan nilai positif dan nilai Y-nya juga negatif. Selanjutnya adalah kuadran 2. Di kuadran 2 ini Y-nya positif dan X-nya negatif. Dan di bagian yang ketiga adalah kuadran tiga. Dan di sini sumbu X dan sumbu Y-nya itu sama-sama bernilai negatif. Nah, pada bagian keempat ini namanya adalah kuadran 4, di mana sumbu X di sini bernilai positif dan sumbu Y-nya bertanda negatif. Nah, di sini adik-adik pasti paham di mana sumbu X, yang mana sumbu Y, dan kuadran 1 sifat-sifatnya seperti apa, nilainya bagaimana, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, kali ini kita biar lebih gampang kita masuk di kertas grafik. Nah, ini kertas grafik. Nah, kita gambarkan sumbu X dan sumbu Y-nya. Seperti ini, ada X, ada Y. Dan inilah titik asal yang kita namakan O. Nah, kita buat dulu di kuadran 1. Di sini kita berikan nilai X ini adalah 1, di mana pada setiap kotak ditandai dengan garis yang lebih tebal. Di situ kita lihat itu bernilai 1 Maka kita lihat, kita buat juga di sumbu Y itu bernilai 2. Maka kita tulis ini 2, kita hubungkan dari 1 ke 2. Nah, kita cara menghubungkannya seperti ini. Dan titik pertemuan ini kita berikan titik. Kita berikan nama A1,2, di mana 1 adalah nilai dari X dan 2 dari Y. Nah, kita lihat titik A terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Kita buat dulu. Yang pertama, titik A terhadap sumbu X. Kita buat kurung kurawal. Nah, ini adalah 2 satuan di atas sumbu X. Jadi titik A ini berada 2 satuan di atas sumbu X. Nah, kemudian kita lihat lagi posisi titik A terhadap sumbu Y. Kita tandai dengan kurung kurawal seperti ini. Maka kita lihat adalah nilainya adalah 1 satuan di kanan sumbu Y. Jadi titik A ini terhadap sumbu Y adalah 1 satuan terhadap sumbu Y. Inilah posisi titik A terhadap sumbu X dan juga sumbu Y. Kita buat lagi contohnya di kuadran kedua. Pada kuadran kedua kita tulis dulu pada nilai X-nya, kita tulis di sini negatif 2. Kemudian pada sumbu Y kita tulis di sini ada 1. Kita hubungkan lagi dengan titik-titik, titik Y dengan titik X seperti ini. Jadi kita kasih titik, kita berikan nama titik ini adalah titik B negatif 2,1. Yang mana negatif 2 pada sumbu X dan 1 pada sumbu Y. Kita lihat lagi titik B terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita lihat dulu terhadap sumbu X, tandai dengan tunduk kurung kurawal. Titik B terhadap sumbu X adalah 1 satuan di atas sumbu X. Jadi dia ini adalah 1 satuan di atas sumbu X. Begitu. Kita lihat titik B terhadap sumbu Y. Kita tandai dulu dengan kurung kurawal. Maka posisinya adalah 2 satuan di kiri sumbu Y. Jadi inilah nilai titik B terhadap sumbu Y. Kita lihat contoh selanjutnya yang ada di kuadran keempat. Kita tuliskan dulu di sumbu X-nya. Sumbu X-nya ini kita tulis 3. Dan di sumbu Y-nya ini kita tulis negatif 1. Lalu kita hubungkan angka ini pada sumbu X dan sumbu Y. Kita hubungkan terlebih dahulu. Dan kita temukan titik pertemuannya. Titik pertemuannya kita berikan tanda titik. Kita beri nama C. C 3,-1. Nah, kita lihat lagi. Pertama kita lihat dulu sumbu titik C terhadap sumbu X. Kita tandai dulu dengan kurung kurawal.
Maka di sini satu satuan di bawah sumbu X. Maka titik C terhadap sumbu X adalah satu satuan di bawah sumbu X. Kita lihat lagi kalau terhadap sumbu X, kita tandai dulu dengan kurung kurawal. Maka 3 satuan di kanan sumbu Y. Nah, nilainya berarti titik C terhadap sumbu Y adalah 3 satuan di kanan sumbu Y. Kita tulis dulu. Kemudian kita masuk di kuadran keempat, kuadran ketiga. Kita berikan nilai pada X ini negatif 1. Di Y-nya juga kita kasih negatif 1. Kita buat garis. Di garis perpotongan ini kita tulisin titik. Titik ini kita kasih nama D dengan nilai min 1, min 1. Kita lihat lagi titik D ini terhadap sumbu X dan juga terhadap sumbu Y. Nah, kita lihat dulu terhadap sumbu X. Kita buat dulu terhadap sumbu X. Kita buat kurung kurawal. Kemudian kita lihat ada satu satuan di bawah sumbu X. Kita lihat pada sumbu Y. Sama seperti tadi, kita kasih kurung kurawal dulu. Kita kasih kurung kurawal. Nah, ini ada berapa satuan di sebelah kiri? Di sebelah kiri Y. Ya, benar. Satu satuan di kiri sumbu Y. Maka ini adalah penjelasan tentang titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, pasti adik sudah paham dengan materi yang kakak buatin ini. Nah, selanjutnya kakak masuk lagi ke materi yang lainnya. Dan kita akan mulai di materi yang lainnya. Nah, kali ini kita dihadapkan pada sebuah grafik dan juga sudah ada titik-titiknya. Nah, soal pertama itu tuliskanlah koordinat titik-titik pada grafik. Nah, di sini ada grafik, kita lihat titik-titiknya. Dari grafik ini ada titik apa saja? Kita coba lihat. Ada titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F, titik G, dan titik H. Nah, selanjutnya apa? Kita mencari koordinat titik tersebut. Caranya bagaimana? Nah, pertama dari titik ini kita tarik garis dulu terhadap sumbu X. Kita bikin garis putus-putus. Nah, kita tarik garis putus-putus menuju sumbu X. Nah, seperti ini. Dan kita lihat dia mengarah ke angka negatif 3. Maka nilai X-nya adalah, kita bikin buka kurung, negatif 3. Nah, nilai X-nya adalah negatif 3. Nah, cara cari Y-nya bagaimana? Kita tarik garis juga sama. Nah, ke sumbu Y mendapatkan nilai 2. Maka nilai dari koordinat dari A adalah negatif 3,2. Nah, cari B-nya lagi. B-nya pun sama. Bagaimana caranya? Kita tarik garis-garis putus-putus ke arah sumbu X seperti ini. Nah, lalu kita dapatkan angka negatif 1. Nah, ke sumbu Y-nya lagi kita tarik. Nah, dapatkan nilai 4. Maka nilai dari B adalah negatif 1,4. Koordinat dari B. Nah, selanjutnya kita cari nilai C. Nah, sama. Kita tarik garis putus-putus dari C ke sumbu X. Tarik. Nah, kita dapat nilai 2. Koordinatnya 2 dari X dan terhadap sumbu Y-nya kita tarik garis putus-putus 1. Maka nilai dari C adalah 2,1. Koordinat dari C. Nah, kemudian dari D lagi kita tarik garis putus-putus. Nah, dapat X-nya adalah 5. Kemudian kita tarik garis putus-putus lagi ke arah sumbu Y. Nah, tarik garis putus-putus. Kita tarik. Nah, lurusannya itu adalah angka 2. Maka nilainya, koordinatnya adalah 2. Maka nilai dia adalah 5,2. Lalu, kita lanjutkan kepada titik E.
kita tarik garis putus-putus ke arah sumbu X terhadap sumbu X. Nah, kita dapat nilai negatif di negatif apa positif? Nah, negatif. Nah, maka kita tulis negatif. Nah, ini negatif di 3. Nah, kita tarik garis putus-putus lagi ke arah terhadap sumbu Y, kita dapat negatif 1. Maka nilai dari E adalah negatif 3, negatif 1. Nilai F-nya lagi kita tarik garis, titik-titik. Garis putus-putus dapat negatif 2. Nah, kita tarik garis ke sumbu Y, kita dapat negatif 2 juga. Maka nilai dari F adalah negatif 2, negatif 2. Nilai dari G kita tarik garis putus-putus. Dapatkan di 3. Lalu kita tarik lagi ke terhadap sumbu Y. Ini garis putus-putus. Nah, kita dapat negatif di 3. Nah, dah kita tarik lagi garis putus-putus terhadap sumbu X. Nah, sama yaitu di 3. Lalu terhadap sumbu Y-nya adalah negatif 4. Nah, seperti itu. Lalu kita lihat A itu koordinatnya 3,2. Wah, B-nya 1, negatif 1,4. C-nya koordinat dari C adalah 2,1. D-nya adalah 5,2. Wah. Lalu E-nya adalah negatif 3, negatif 1. Koordinatnya F-nya negatif 2, negatif 2. G-nya 3, negatif 3. Hanya itu adalah 3, negatif 4. Oke, seperti itu. Lalu selanjutnya, pertanyaan selanjutnya adalah tuliskan semua titik pada kuadran 1 dan 4. Nah, jadi kita lihat yang ada di kuadran 1 dan kuadran 4. Nah, ada apa saja? Nah, kuadran 1 di mana? Kuadran 1 itu bernilai positif, X-nya positif, dan Y-nya positif. X-nya positif, Y-nya positif. Nah, maka dapat di sebelah kanan atas. Itu kuadran 1. Lalu untuk kuadran 2, yang kuadran 2 itu dia X-nya negatif dan Y-nya positif di kuadran 2. Nah, di kuadran 3. Lalu selanjutnya di kuadran 3 itu adalah X-nya negatif dan Y-nya pun negatif. Nah, lalu di kuadran 4, adalah X-nya positif dan Y-nya negatif. Seperti itu. Nah, kita sudah dapat kuadrannya nih kali ini. Nah, sekarang titik-titik apa aja yang berada di kuadran 1 dan kuadran 1 dan kuadran 4. Nah, kita tuliskan titik berarti titik apa saja. Di situ ada C dan D. Kita tuliskan C, D. Lalu yang di kuadran 4 ada G dan H. Kita tulis lagi. Nah, kita tulis lagi C, D, G, dan H. Oke. Gampang sekali bukan adik-adik? Ya, semoga adik-adik bisa paham. Nah, habis ini kakak akan ngasih soal untuk adik-adik mengerjakan di rumah. Kerjakan sebaik mungkin, yang teliti, lalu dikumpulkan kepada guru matematika di sekolah untuk sebagai bahan evaluasi adik-adik dalam pembelajaran kali ini. Dan cukup sekian untuk materi kita hari ini. Sampai berjumpa di pertemuan kita selanjutnya. Dadah.